Shalom, 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 shalom aleichem beshem hamasya. Salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Kami ucapkan selamat pagi, good morning, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan yang berada di Indonesia, dan selamat petang menjelang malam Bapak, Ibu, serta Saudara yang kasih Tuhan yang berada di USA, United States of America. Puji nama Tuhan, pagi hari ini, atau petang hari, kita akan coffee morning with Jesus Christ our Lord, ya. Pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan dari surat Rasul Paulus yang kedua pada jemaat di Korintus pasal yang ke-12 yang nanti akan sharingkan oleh hambanya Ibu Heni Nunuk, ya. Sebelumnya Bapak Ibu Saudari, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, pagi hari ini untuk Indonesia, dan petang hari menjelang malam di USA, dan juga mungkin di belahan negara mana kami sedang memperhatikan Alkitab, firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Kami rindu selalu seperti rusa yang rindukan sungaimu. Kami merindukan jamahan-mu, dan kami merindukan firman-mu ya dan amin, yang berkata-kata kepada kami lewat persekutuan saudara-saudari kami seiman dimanapun berada, di Zoom meeting ini, di channel-channel YouTube, maupun di Facebook, dan di mana jua yang menyaksikan acara ini bersama dengan kami. Satu hati sepikir, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah kami mendapatkan firman-Mu yang Engkau berbicara lewat mulut hamba-Mu nanti, menjadi rema-rema yang akan kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan. Terpujilah nama Bapa, kami segera akan memulai ibadah ini. Kiranya ibadah kami ini berkenan di hadapan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Murni. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Silakan, Ibu Murni. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku.
renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Bu. Bapak, Ibu, dan Saudari, mari kita membuka kitab kita dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 12 ya, yang akan dibacakan oleh Pak Kemiri dan Pak Pras. Dipersilakan. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan 1-5. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Ayat 6 sampai dengan 10. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kekhawatiran Paulus 11-15. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesebaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu
dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain. Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? 16 sampai ayat 21. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia. Aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, penceburan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri dan Pak Frans. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan sharing firman renungan di pagi hari ini bagi kita semua, marilah kita merenungkan kembali perkataan pembacaan Alkitab dari selama 2 menit. Dalam perenungan Bapak Ibu dan saudara, mintalah pimpinan, bimbingan, serta tuntunan Roh Kudus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendapatkan firman-Nya secara teologis. Kita merenungkannya 2 menit dari jam 5.46 hingga 48. Kami persilakan Bapak Ibu sebagai kasih Yesus.
Amin. Waktunya kami serahkan kepada Ibu Eni Nurmi. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Bro Kodek. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu. Puji Tuhan kita diberikan kesempatan berkumpul kembali bersama-sama untuk memulai hari dengan bersaat teduh. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Bapa selalu baik dalam kehidupan kami. Kalau kami diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, kami meminta dan memohon agar kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu mengendalikan kehidupan kami ke arah pertumbuhan rohani kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu ini secara khusus untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa yang telah Engkau taruh di dalam pikiranku, di dalam hati. Bapa Surgawi, terima kasih, segala pujian, syukur hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Wow, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini kita membahas pasal 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 12 ini terdiri dari dua topik saudara-saudara. Dari ayat 1 sampai 10 itu berbicara tentang Paulus menerima penyataan dan ayat 11 tentang kekhawatiran Paulus bagi orang Korintus. Hari ini saya memberikan tema renungan ini adalah mengenali keadaan. Saya bergumul, saya bertanya, waktu saya mandi, waktu saya masak, saya makan, saya tanya Tuhan, apa tema yang harus saya bawakan ini? Dan Tuhan taruh ini dalam pikiran saya, yaitu mengenali keadaan. Setelah saya membaca berulang-ulang dalam 2 Korintus ini dan telah mempelajari kitab Korintus ini, baik 1 Korintus maupun 2 Korintus. Ya. Saya tidak akan membahas dari 21 ayat yang ada, tapi saya akan kupas di beberapa ayat yang menjadi poin penting saja. Ya. Nah di ayat 2, apakah surga itu ada 3 tingkat? Karena Paulus menceritakan peristiwa berapa belas tahun yang lalu itu tentang penglihatannya. Ya. Nah, kalau kita baca di 2 Korintus 2 ini tertulis pengalaman penglihatan yang spektakuler yang Paulus alami di dalam kehidupannya. Dia menceritakan peristiwa yang sudah lama sekali, 14 tahun yang lalu. Ayatnya berbunyi demikian Bapak Ibu. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak, aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Nah, orang ini tiba-tiba diangkat yang yang ketiga dari sorga, ke langit yang ke tingkat yang ketiga dari sorga. Nah, pertanyaannya, apakah di sorga itu ada 3 tingkat? Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia menyebutkan tingkat yang ketiga dari sorga. Kata ini menimbulkan penafsiran bahwa surga ada 3 tingkat. Yang sebenarnya Alkitab menunjukkan bahwa ada 3 tingkat langit yang dimasukkan. Kata sorga itu sebenarnya ada langit tingkat ketiga. Nah, dulu ya Bapak Ibu, waktu saya baca ayat ini, saya berpikir ada 3 tingkat langit. Ternyata maksudnya 3 tingkat sorga ya. Ternyata saya itu salah. 3 tingkat langit yang dimasukkan di sini, saya baru memahami setelah saya belajar. Yang pertama, tingkat yang pertama adalah tuh atmosfer yang mengitari bumi. Kalau kita membaca di dalam kitab Daniel 7 ayat 13, itu menyebutkan tentang langit dan awan yang menunjuk kepada atmosfer bumi. Atmosfer bumi ya. Nah, kalau yang kedua, tingkat yang kedua adalah tempat bintang-bintang berada.
dapat dibaca di Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Nah, tentang langit ini yang merupakan tempat keberadaan bintang-bintang. Nah, tingkat yang ketiga disebut itu Firdaus. Nah, kalau kita baca di kitab Lukas 23 ayat 43, Wahyu 2 ayat 7. Nah, Firdaus tempat kediaman Allah juga tempat semua orang percaya yang telah meninggal dunia. Nah, sekarang kita mengerti bahwa maksud dari ayat 2 ini bukan ada 3 tingkat di sorga, tapi ayat ini menunjukkan adanya 3 tingkatan langit. Tingkat yang ketiga adalah surga atau Firdaus. Jadi jelas di sorga tidak bertingkat-tingkat ya. Nah, kalau kita baca ayat yang 7 ya, kita perhatikan di ayat yang ke-7 ini. Ini menjelaskan di dunia ditemukan banyak orang yang punya masalah, teman-teman. Dikarenakan mereka memiliki kekayaan, memiliki kekuatan atau nama besar, memiliki jabatan power lah, kekuasaan ya. Nah, tetapi sebaliknya bagi Rasul Paulus ini ya, justru sebaliknya. Nah, Paulus bermegah di dalam kelemahan. Loh, bagaimana bisa? Nah, saudara, manusia tidak sempurna. Betul, manusia itu tidak sempurna. Manusia itu selalu ada memiliki titik kelemahannya, ada memiliki titik rentannya. Ya. Ada yang lemah dari sudut ekonomi, ada yang lemah dari sudut tenaga, dan ada juga yang lemah dari pikiran. Ya. Nah, bahkan banyak orang yang mengalami kelemahannya yang yaitu cacat fisik ya. Namun dalam kelemahan, iman kita itu tidak boleh ikut lemah. Nah, jadi jangan punya alasan dalam hal ini. Jadi sehingga iman kita lemah. Nah, Paulus memerintahkan bermegahlah dalam kelemahan kita dengan mensyukurinya dan tetap berupaya. Nah, ada kata berupaya. Kita harus terus mengejar, kita berusaha terus, berupaya terusnya. Allah mengetahui semua yang terjadi dalam hidup kita. Betul, saudara. Tidak ada sedikit pun yang tidak diketahui Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kuasa Allah akan hadir dengan sempurna dalam kelemahan kita. Nah, umat Tuhan terkadang kita merasa memiliki kelemahan dan keterbatasan, bukan? Jangan pernah berputus asa. Kita memiliki Tuhan ya, karena Tuhan kita itu Tuhan yang memampukan kita. Nah, kita harus belajar ya dari Rasul Paulus. Bermegah di dalam kelemahan kita sebab di dalam kelemahan itu Allah itu memberikan kekuatan. Nah, kuasanya akan lebih sempurna, akan menguatkan kita, menyempurnakan kita, dan dari keterbatasan kita, dari kelemahan kita. Jadi kita harus terus berharap dan bersandar bahwa Tuhan itu menolong setiap anak-anaknya, ya, dan kita mengandalkan Tuhan di dalam saat kita tidak tahu jalan keluarnya, andalkan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan buat kita ya. Nah, Rasul Paulus mengalami pengalaman adikodrati dengan kita kan tahu ya dengan perjumpaannya dengan Kristus saat perjalanannya di Damaskus ya kalau nggak salah ya, Damaskus. Nah, namun pengalaman adikodrati ini, perjumpaan Paulus itu tidak membuatnya sombong, saudara-saudara. Ada orang tuh ya kalau ketemu presiden aja ya, aduh udah ketemu presiden nih sombongnya bukan main gitu ya. Nah, Paulus ini berjumpa dengan Kristus loh saudara-saudara, itu luar biasa loh. Nah, uniknya tentang perjumpaan Paulus dengan Kristus ini, dan yang perlu sekali kita belajar dari Paulus, semua pengalaman adikodratinya ini
malah Paulus itu membanggakan kelemahannya. Loh, kok bisa membanggakan kelemahannya? Ya, nah karena Paulus itu berkata ya di dalam ayat 7, kalau tadi Bapak Ibu sudah baca, saya ulangi lagi, dia berkata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Wow, luar biasa sekali ya pernyataan si Paulus ini. Sikap Paulus ini tantangannya sangat berat, saudara-saudara. Beda sekali dengan zaman sekarang yang tidak mau berbangga atas kelemahannya. Itu banyak sekali orang maunya orang itu menutupi kelemahannya, ya. Tetapi Paulus ini berbeda. Nah, Paulus berbeda, dia sadar karena apa? Di dalam kelemahannya ada cara Tuhan untuk tidak meninggikan dirinya, tadi ayatnya, supaya dia jangan meninggikan dirinya. Jadi kalau dia cerita pengalaman-pengalaman dikodratinya itu kan berarti seperti menyombongkan diri ya. Dan apalagi tadi dia menceritakan mengenai pengalaman dia 14 tahun yang lalu itu. Itu kalau nggak hati-hati itu bisa dipakai iblis untuk membuat kita sombong ya. Nah, Paulus sudah 3 kali saudara-saudara itu memohon loh dia kepada Tuhan loh, agar duri di dalam dirinya dicabut. Nah, tapi Tuhan tetap berikan duri itu, yaitu si utusan iblis itu, ya Tuhan tidak mengizinkan untuk dicabut ya. Nah, tapi saudara-saudara percaya, segala sesuatu itu Tuhan tahu untuk mendidik kita. Seperti kita ditempah ya. Waktu tempayan itu ditempah itu kan kita diproses itu kan kita harus merelakan diri kita untuk diproses ya. Nah, sekarang saya mau bahas di dalam 2 Korintus 9 ini ada di ayat 9 ini ada 2 poin saudara-saudara. Kalau dibagi di dalam 9a sama 9b. Kalau di ayat 9a-nya ini berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, kalau di ayat 9b-nya berkata begini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Waduh, aku kalau pribadiku sendiri ini kalau aku nggak baca firman dulu, mungkin aku nggak sanggup loh teman-teman saudara-saudara, jujur ya, karena aku dulu manusiaku egonya tinggi gitu. Nah, tapi setelah membaca firman ini saya banyak belajar, mau diformat, mau dibentuk oleh kebenaran firman. Nah, pernyataan di ayat 9a ini, kenapa Allah tidak mengangkat duri dalam daging itu ada pelajaran penting. Itu pertama itu karena Allah itu memelihara agar Rasul Paulus tidak menjadi sombong, saudara-saudara. Nah, yang kedua, melalui kelemahan Allah Tuhan maksudnya melalui kelemahan Paulus yang dialami Paulus ini, Allah Tuhan memberikan kekuatan. Makanya di ayat 9a-nya kasih karunia cukup bagi Paulus dikatakan, bagiku kata Paulus. Nah, yang ketiganya itu Rasul Paulus itu lebih suka bermegah dalam kelemahannya. Paulus berkata, dalam kelemahanku ada kuasa Tuhan yang sempurna turun, ada impartasi, ada manifestasinya, pekerjaan Tuhan diturunkan. Supaya apa? Supaya kita jangan membanggakan diri kita, tapi kita membanggakan pekerjaan Tuhan. Itulah cara Paulus ya mengajarkan jemaat di Korintus itu untuk membangun jemaat ya. Nah, di ayat 9b tadi itu, sebab itu yang dia berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Kata Tuhan, cukup kasih karuniamu,
sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Ya, kalau kita baca ayat ini, kalau kita pelan-pelan ya, kita akan meresapi dan kita akan mengerti apa yang Paulus mau tujukan ini kepada jemaat Korintus. Nah, tanda dipenuhi kuasa Tuhan dalam kelemahan kita. Ada tandanya, saudara-saudara. Selalu ada perbedaan. Contoh, Henny yang dulu dengan Henny yang sekarang itu ada perbedaannya. Tanya kepada orang yang bergaul dengan Henny. Kalau orang yang tidak mengenal Henny yang dulu, mereka lihat sekarang ya biasa-biasa aja. Tapi coba kenal dengan Henny yang dulu. Saya aja malu. Ingat kelakuan saya yang lama, sampah semua buat saya. Jijik rasanya nginget kelakuan yang lama. Puji nama Tuhan tuh proses hidup saya. Makanya kalau orang yang tidak sempurna itu, saya katakan itu proses pendewasaan ya teman-temanku semua ya. Nah, tanda yang dipenuhi kuasa Tuhan itu di dalam kelemahan kita itu satu apa? Semakin besar kelemahan dan pencobaan karena Kristus, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah kepada kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakannya akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam hal melayaninya, ya, dan dalam hal memikul penderitaan dan duri di dalam daging itu. Ya, jadi kalau ada duri, ada proses itu yang dikehendaki itu sebenarnya ada tujuan Tuhan untuk memurnikan kita sebagai anak Tuhan. Nah, selama kita mendekatkan diri kepada Kristus, maka Kristuslah yang mengaruniakan kekuatan. Jangan berharap kamu bisa mengatasi kehidupan ini dengan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan ada berkata, celakahlah kamu mengandalkan manusia. Termasuk dirimu manusia ya. Jangan kamu mengandalkan dirimu. Nah, pernah nggak kepikiran, mengapa Paulus bisa berkata di ayat 10? Ayat 10-nya berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, hebat. Nah, ini Paulus ini luar biasa, dia hebat banget ya. Nah, kalimat jika aku lemah, aku kuat, ini karena Paulus mengenali siapa itu Tuhan yang sempurna kuasanya atas hidupnya. Hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kelemahan. Nah, Paulus sangat mengimani saat lemah, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Demikian juga kita yang harus memiliki iman seperti Paulus. Saat ada persoalan, yakini Tuhan pasti menolong, memberikan jalan yang terbaik untuk mengatasi konflik kehidupan kita. Nah, dengan adanya pernyataan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kelemahan kita, tujuan kasih karunia diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Apa yang dikaruniakan Tuhan akan selalu cukup bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari dalam hal melayaninya. Ya, makanya kita datang kepada Kristus dan layak menerima kekuatan darinya. Lalu mengalami curahan kekuatan dan kasih karunia ilahi melalui curahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Jadi curahan Roh Kudus itu bukan yang bla 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 gitu, tapi ada kuasa yang diimpartasikan di dalam hidup kita sehingga kehidupan kita itu berbeda dengan kehidupan dunia. Nah, apakah pernah Bapak Ibu itu kepikiran apa alasan Paulus bermegah dan bersuka cita atas kelemahannya? Pernah nggak kepikiran? Nah, ini karena Paulus ini memberikan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan kuasa agar Paulus
bercukupan, ya. Dia bercukupan atas kasih karunia ilahi, sehingga Paulus dapat berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah juga dengan kita. Jika kita sadar akan kerapuhan kita, akan kelemahan kita, maka semakin kita menerima kekuatan dari Tuhan. Itulah artinya bagaimana mengandalkan Tuhan. Nah, saya akan membahas di ayat 15, saudara-saudaraku. Mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku, kata Paulus. Hidup pengabdian yang dimiliki Paulus menjadi suatu teladan bagi semua gembala, pengajar, dan mentor. Teladan yang diberikan Paulus bersedia untuk mengorbankan segala-gala demi orang lain. Jadi kasih itu bukan untuk mengasihi diri sendiri. Tuhan mengajarkan kasih itu kasihnya horizontal dan vertikal. Jadi diri sendiri itu harus kita kesampingkan dulu. Jadi kita harus utamakan orang lain dulu. Nah, kasih yang memikirkan dirinya sendiri ini melainkan yang menunjukkan kepada egonya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Paulus tidak meminta imbalan apapun kecuali ya tanggapan mereka yang berbalik kepada Kristus. Jadi saat itu Paulus melayani di jemaat Korintus, dia selalu mengajak untuk supaya mereka berbalik kepada Kristus. Nah, saya kan sudah ajarkan kemarin dulu mengenai kitab Korintus itu ya Bapak Ibu ya, dengan adanya orang-orang yang ingin membelokkan orang Korintus itu supaya membantah, ada kudeta untuk tidak mempercayai kepemimpinan Rasul Paulus pada waktu itu. Nah, jadi Paulus sampai di surat terakhir, hampir terakhir ya, besok surat yang terakhirnya, sampai dia menekankan itu berkali-kali untuk supaya jemaat Korintus dan berlaku buat kita saat ini untuk kita berbalik kepada Kristus. Nah, di dalam kesimpulannya ini Bapak Ibu, 7 duri di ayat 7-nya. Di ayat 7-nya ya, duri dalam dagingku ini, kata duri menyatakan ada kesakitan kan teman-teman, ada kesukaran, ada penderitaan, bahkan ada penghinaan, atau ada kelemahan fisik ya. Tetapi ini bukan pencobaan yang mengakibatkan berdosa. Ini bukan saudara-saudara. Ya, pencobaan ini bukan mendatangkan dosa ya, tetapi duri dalam dagingku ini maksudnya adalah satu itu ada makna rohaninya agar Paulus terus selalu bersekutu dengan Tuhan. Paulus menyadari dia lemah dan Tuhan memberikan kekuatan. Itu yang perlu kita pelajari dari Paulus. Kita harus bersekutu dengan Tuhan senantiasa. Dan duri yang kedua ini yang saya artikan adalah ada pekerjaan roh jahat yang diizinkan oleh Allah. Jadi Tuhan izinkan iblis itu mengoyok-ngoyok anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan membatasi pekerjaan roh jahat, teman-teman. Ingat nggak tentang Ayub ya? Nah, dari kalau kita tahu tentang Ayub ini, kita lihat ya, Tuhan berkata, kamu boleh, tapi uji ya, tapi nyawanya kamu nggak berkuasa atas dia gitu. Jadi masih ada payung perlindungan Tuhan. Jadi walaupun ada duri dalam diri kita, yakinilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalau kita semakin dewasa rohani kita semakin tinggi yang Tuhan mau uji kita. Kamu mampu, pasti mampu. Ya, kalau kan selalu ada firman yang berkata ujian itu tidak melampaui kekuatan kita, toh. Nah, cuman kita jangan cengeng aja, jangan jadi anak bayi rohani gitu ya, jangan sampai
yang demikian gitu. Nah, dalam hal ini kita harus memiliki iman bahwa Tuhan melindungi setiap anak-anaknya. Nah, poin yang ketiga, pada saat yang sama, duri Paulus ini diberikan untuk mencegah dia menjadi sombong. Nah, atas pernyataan-pernyataan yang telah dia terima, ya. Penglihatan. Kalau saya bilang mah Rasul Paulus ini ya, bahasa rohnya juga ada karunianya. Karunia apa aja dia Tuhan dia ada, tapi kan dia nggak mengutamakan ngomongin karunia-karunia itu, karena karunia-karunia itu harus yang dipakai untuk membangun. Jadi bukan untuk membangun diri sendiri ya, bukan self service gitu, bukan. Jadi harus membangun gitu loh. Jadi duri dalam Paulus ini membuat dia lebih bergantung akan kasih karunia ilahi. Nah, tadi di ayat 9 kita sudah belajar mengenai cukupkanlah kasih karuniamu bagiku ya katanya ya. Nah, kasih karunia adalah kehadiran, kemurahan, dan kuasa Allah ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di dalam kelemahan kita itu ada kehadiran Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kuasa Allah. Nah, ini merupakan suatu daya, suatu kekuatan sorgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Nah, kasih karunia ini akan berdiam dalam diri orang yang percaya, yang setia kepada Tuhan, yang mengalami kelemahan dalam kesukaran demi Injil. Ya, jadi kalau kamu mengalami kesukaran demi Injil, jangan khawatir. Allah hadir di dalam hidupmu. Nah, ada ayat yang berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatanku. Jadi ingat teman-teman, duri macam apapun dalam hidup kita percaya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tergantung bagaimana kamu mendekatkan diri, bagaimana cara pandang kamu memandang bagaimana proses ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendewasakan kehidupan kita, ya, untuk mengenali keadaan kita, ya, untuk mengenali kondisi yang terjadi. Nah, Paulus ini membuktikan kepada kita tentang pengalaman dia sebagai seorang nabi dalam penglihatannya di ayat yang tadi yang ayat yang ke-12 dia adalah seorang rasul ya. Dia menyatakan bahwa penglihatan-penglihatan yang aku lakukan itu membuktikan bahwa dia itu seorang rasul. Jadi nggak usah diragukan. Paulus itu adalah leader, pemimpin yang benar-benar ya masuk dalam kehidupan kita. Nah, pernyataan yang luar biasa ini dikaruniakan kepada Paulus untuk menguatkan dan memungkinkannya untuk bertahan di dalam penderitaannya yang panjang dan berat selama pelayanan rasulinya. Ya, jadi selama dia pelayanan itu kan saudara-saudara sudah tahu ya kehidupan Paulus ya. Dia dicerca, dia dihina ya, bahkan jemaat yang dia layani sendiri pun memberontak, terjadi kudeta seperti di jemaat di Korintus ini. Nah, Paulus terus berjuang dengan sabar menghadapi jemaat di Korintus ya. Nah, pelayanan Paulus menegaskan bahwa karunia itu berguna hanya untuk membangun jemaat. Jadi karunia-karunia yang diberikan kepada kita bukan untuk kita pakai kepentingan kita sendiri, tapi kita untuk membangun jemaat. Nah, sangat baik sekali kita belajar dari Paulus yang memiliki roh yang rendah hati. Meskipun sedang mencapai berbagai keberhasilan yang tinggi dengan pengalaman-pengalaman adikodrafinya itu, ya. Dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan itu kepadanya, ya. Nah, mereka yang merendahkan diri justru akan ditinggikan, saudara-saudara. Seperti Paulus, dia merendahkan diri, merendahkan hati, ya,
malah dia yang ditinggikan. Nah, Paulus telah mengalami peristiwa pertobatan yang hebat ya. Namun Paulus tidak ingin membanggakan dirinya. Sewaktu dia mengungkapkan kembali penglihatannya, itu justru Paulus itu membanggakan kuasa Tuhan Allah yang bekerja atas dirinya. Dan melalui perjalanan kehidupan Paulus yang semakin dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada banyak orang di banyak tempat. Mari saling membangun, pelayanan dengan saling mendoakan, saling menunjukkan kepedulian, saling berbagi, saling melengkapi. Nah, betul tiap kita rapuh dan lemah, seperti tadi saya katakan. Namun kita dapat bermegah untuk kemuliaan kasih setia Tuhan. Karena kita yang lemah diberikan kekuatan. Ya. Nah, Paulus diberikan banyak karunia-karunia. Tapi sekali lagi dia berpendapat cara membangun jemaat secara benar bukan dengan karunia-karunia yang spektakuler. Kalau kita baca dari seluruh kitab Korintus, keberadaannya semata-mata untuk membangun jemaat. Ya, Paulus tidak mendirikan partai, saudara-saudaraku. Ya, tidak mendirikan partai kayak seperti ada sekarang nih, ayo ikut aku gitu. Membangun partainya sendiri, membangun doktrinnya sendiri. Tidak, Paulus tidak melakukan itu. Jadi Paulus tidak mengajarkan demikian, tetapi tujuan Paulus itu mengajak jemaat itu untuk bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kalau kita baca-baca di dalam surat-suratnya itu, hendaknya engkau tertanam dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Oh, banyak sekali ayat-ayatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu senang membaca Alkitab, pasti akan menemukan banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, bagi saya pribadi nih ya, mau menjadi jemaat yang setia kepada pemimpinnya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu mau menjadi jemaat yang setia kepada pemimpinnya? Tentunya kita harus seleksi pemimpin yang mengarahkan kita kepada Kristus ya Bapak Ibu ya. Karena banyak sekali pengajaran-pengajaran sekarang ini sudah menyimpang. Nah, hati-hati dalam hal memilih pemimpin. Karena era zaman now banyak sekali pemimpin yang mengarahkan jemaat untuk taat padanya. Tahu nggak teman-teman? Saya tuh pernah ya ke gereja, itu pendetanya dengarkan saya, taat ke saya. Kalau nggak taat ke dia itu, aduh, gimana rasanya ya? Aduh, aku juga malu untuk menceritakannya. Tetapi Paulus berbeda loh. Dia tuh selalu mengarahkan jemaatnya itu tuh untuk bertaat kepada Kristus, ke arah Kristus. Jadi bukan ke arah dirinya. Makanya saya katakan tadi, Paulus itu tidak mau mendirikan partai, teman-teman. Dia itu mengajak jemaat itu untuk bertumbuh ya. Nah, ini kalau kita kalau kita taat pada pemimpin, itu tandanya apa? Kita itu bukan kekanak-kanakan. Nah, pemimpin yang belum dewasa berpusat kepada dirinya, teman-teman. Nah, berpusat pada egonya. Nah, hati-hati juga memilih pemimpin itu, hati-hati. Karena kalau pemimpin yang belum dewasa, belum mature, belum setia. Oh, saya ingat teman-teman, waktu saya sekolah di Amerika ini mengenai tantangan buat hamba-hamba Tuhan. Tantangannya mengenai ekonomi, mengenai pelayanan, mengenai macam-macam ya, hal-hal ini harus dites dulu hamba Tuhan ini lulus nggak dia dalam hal